Ini aku kasih sedikit tepung, sedikit aja. Dia buat ngebantu si luarnya jadi crispy. Dia luarnya permukaannya kering, tapi dalamnya masih juicy. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my YouTube channel Devina Hermawan. Kali ini aku mau share resep yang praktis, pedes, seger. Nah, kali ini aku mau bikin sambal dabu-dabu pakai ikan dori. Kalau nggak ikan dori pakai sambal dabu-dabu, itu sama aja. Nah, jadi sambal dabu-dabu itu adalah sambal khas Manado. Itu jadi seperti salsa. Kalau kita tahu tomato salsa, itu rasanya seger, asam, pedas, dan juga pakai ikan dori. Ikan dori ini adalah salah satu ikan yang mudah ditemukan dan bisa dijadikan apa aja karena tekstur yang lembut, nggak bau anyir, terus biasa kita temukannya dalam packing yang frozen sehingga untuk penyimpanan juga itu mudah sekali. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini pertama untuk sambal dabu-dabunya ada tomat merah, tomat hijau. Kalau kalian mau pakai tomat merah aja nggak apa-apa. Lalu ada jeruk nipis, bawang merah, dan juga cabai rawit. Jadi simple sekali. Lalu yang kedua, ini tuh aku di sini pakai ikan dori, tapi sambal dabu-dabu kalau kalian mau pakai udang, mau pakai ikan yang lain juga itu bakalan enak sama. Jadi cukup bisa dipakai di mana-mana. Dan si ikan dorinya nanti ini aku akan cuman pan-sear gitu aja di teflon, dibolak-balik pakai sedikit tepung. Oke, ini pertama yang perlu kalian perhatikan kalau kalian masak ikan dori, ini nanti kita masak harus dalam keadaan kering. Jadi sekarang ini sih udah cukup kering ya. Cuman biasa kalau baru banget di thawing dari freezer itu masih basah banget. Ini kita keringin kayak gini. Dan aku nggak kasih bumbu karena biasa ikan dori itu udah asin. Oke, ini yang kedua. Ini aku mau prepare si sambelnya. Ini ada tomat, mau dipotong kotak-kotak. Ini biasa tomat. Kalau misalnya kita sajikan untuk salsa, untuk sambal dabu-dabu yang mentah basically, terus kita campur dengan yang lain tuh, ini aku buang si tengahnya ini supaya dia nggak terlalu berair dan nanti jadinya terlalu basah dan nggak enak. Ini aku kayak gini aja. Pertama dibelah 4, terus kita kayak gini nih. Nah, jadi tomatnya aja. Terus ini aku belah 2 lagi masing-masing. Jadi aku mau potongnya tuh ini lumayan besar, bukan yang terlalu kotak-kotak kecil. Kenapa? Menurutku itu lebih appetizing aja sih. Terus kita potong kotak-kotak. Oke, ini tomat merahnya masukin ke bowl. Lalu sekarang tomat hijau. Tomat hijau ini kalau misalnya nggak ada, kalian bisa pakai tomat merah aja, sebenarnya nggak masalah. Jadi tujuannya tuh tomat hijau ini dia nambah tekstur dan juga rasanya lebih seger, lebih asem. Ini sama aja treatmentnya. Kita buang si bijinya. Terus kita potong-potong kotak-kotak satu ukuran. Kalian kalau mau lebih kecil-kecil boleh ya, itu sesuai selera aja. Oke, ini kita campur. Jadi komposisi si tomat hijaunya kalau aku lebih sedikit aja, nggak apa-apa. Sebelum kita potong bawang merah dan juga cabai rawitnya, ini aku mau panasin kompor. Karena kita perlu pan yang panas nanti untuk pan-sear si ikan dorinya ini. Kalau bikin sambal dabu-dabu tuh ada yang suka potong kotak, ada yang suka juga diiris, itu terserah. Kalau aku lebih suka diiris. Karena kalau potong kotak tuh kan rasa bawang merah yang nggak dimasak sampai mateng tuh kan dia agak strong kan. Nah kalau misalnya diiris tuh dia lebih nggak ganggu gitu. Oke, ini bawang merahnya sesuai selera aja. Ada yang suka strong, ada yang nggak suka, ada yang nggak pakai pun sebenarnya nggak apa-apa. Ini aku pakai segini kurang lebih. 2-4 kita campur, lalu cabai rawit. Kalau nggak mau terlalu pedas boleh pakai cabai keriting, tapi karena aku mau yang pedas seger, ini aku pakai cabai rawit. Ini kita nggak akan pakai semua sih, banyak kan. Ini sesuai selera, mungkin bisa
3, bisa 6, bisa 10. Oke, jadinya tuh seperti ini, warna-warni dan juga menarik. Ini sekarang kita mau bumbuin. Oke, yang pertama garam. Ini di sini aku pakai gula. Kalau kalian yang nggak suka manis, nggak pakai gula juga boleh. Kalau aku sih sukanya rame ya rasanya, ada asin, manis, asam, segar. Terus ini aku pakai sedikit kaldu jamur. Terus kita akan kasih juga jeruk nipis. Ini salah satu kuncinya ya, pakai jeruk, boleh pakai jeruk limau, jeruk nipis, pokoknya yang penting asam. Ini aku pakai yang seadanya aja di rumah. Ini tadi aku roll dulu kayak gini, ini tujuannya tuh supaya dia relax, jadi di dalamnya tuh dia relax, jadi nanti ketika kita peres airnya tuh lebih gampang dan juga lebih banyak yang keluar. Oke, ini bijinya boleh kita buang karena kalau nggak dibuang pahit. Peres. Ini aku kasih 1 jeruk nipis, nanti coba. Biasa sih 1 atau 2. Jadi jangan takut keaseman ya, karena emang bikin sambal mata, sambal dabu-dabu itu tuh rasanya harus berani tapi balance. Jadi seimbang antara asam, asin, gurih. Kita aduk dulu. Nah ini aku akan biarkan dulu karena nanti dia si tomat dan lain-lain tuh dia bakalan ngeluarin air yang nantinya akan kita aduk, rasanya jadi ke-infuse semua dan baru kita cobain nih kira-kira kurang apa. Lalu ini pannya udah panas banget tuh. Aku emang mau yang panas, itu tuh dia supaya nanti si ikannya luarnya garing, bukan crispy ya, kering gitu. Terus tapi si dalamnya juicy. Tuh ikannya udah nyerap airnya semua. Nah, tadi kenapa kita jangan masukin ikan yang dalam keadaan basah? Nah, si ikan ini kan dalamnya dia kan sebenarnya udah mengikat air. Jadi kalau air-air yang dia nggak perlu, terus kita tetap panggang juga, nanti dia jadi kayak malah kerebus, bukan ke pensir. Jadi kalau pensir tuh sebenarnya kita mau permukaan luarnya tuh dia kering, terus ada juga colornya, ada browning, tapi dalamnya tentunya masih juicy. Ini aku nggak akan bumbuin karena beberapa kali masak ikan dori itu udah ada rasa, udah asin. Dan kita maunya nanti rasanya lebih dari si sambal dabu-dabunya ini. Ini aku kasih sedikit tepung, sedikit aja. Dia buat ngebantu si luarnya jadi crispy. Jangan kebanyakan, nanti tepungnya gosong. Cukup kayak gini. Ini sekarang kita panasin minyak. Udah panas, langsung aja kita masukin. Ini kita akan sear si ikan dorinya tuh masing-masing 1 kali aja, jadi jangan dibulak-balik karena nanti hancur. Dan juga teksturnya akan lebih bagus kalau kita nggak terus bolak-balik, jadi suhunya stabil. Ini kan baru yang bawah, dia udah kelihatan tuh putihnya udah naik setengah, udah setengah mateng. Ini saatnya kita balik. Tuh dia udah mulai sedikit menguning. Ini aku tahan gini supaya dia nggak mengkerut, jadi shape-nya masih bagus. Ini kita akan masak sampai dia mateng, tapi jangan overcook karena kalau nanti jadi cenderung moisture-nya tuh kurang, jadi kurang juicy gitu. Nah ini kelihatannya udah matang dengan sempurna. Kita matikan apinya, lalu kita akan angkat. Dia udah browning, udah kering. Nih, dia luarnya permukaannya kering, tapi dalamnya masih juicy. Ini yang kita mau. Oke, jadi sambal ini, sambal dabu-dabu ini tuh ada 2 macam. Kalau yang aku perhatikan, ada yang di beberapa restoran misalnya pakai minyak, ada yang nggak pakai minyak. Nah, aku sih suka dua-duanya, tapi aku akalinya gini. Kalau misalnya kita akan makannya pakai gorengan yang di deep fry gitu, kayak misalnya ayam goreng, ikan goreng yang beneran digoreng. Nah, itu kan dia udah mengandung banyak sekali minyak. Jadi aku lebih suka yang nggak pakai minyak. Tapi kalau misalnya yang ikan bakar, terus misalnya kayak yang ini cuma dipensir, aku suka yang dia tuh ada minyak juga. Nanti kalau kita makan pakai nasi tuh si minyak-minyak itu kayak netes ke nasi dan itu tuh enak banget. Tapi kalau gorengan kan terlalu banyak minyak, jadi it's too much gitu. Oke, jadi ini sekarang aku panasin minyak dan ini aku mau cicipin. Karena biasa kalau misalnya sudah ditambah minyak terus kita tambahin bumbu-bumbunya, dia lebih susah untuk meresap secara merata.
Udah cukup balance tapi belum cukup kuat. Jadi ini aku mau tambahin jeruk nipis. Lalu gula dan garam. Aku aduk lagi sambil nunggu si minyaknya panas. Tuh kita bisa lihat kalau udah dibiarin tuh tomat, bawang, dan lain-lain tuh dia mengeluarkan si cairan ini. Jadi cairannya ini tuh dia udah wangi banget, ada wangi tomat, udah pedas, udah berasa, asem juga. Oke, ini kita akan tuangin minyak yang benar-benar panas. Oke, ini kayaknya udah panas. Biasa kita taunya kita cipratin air kalau airnya udah meledak-meledak gitu. Nah itu berarti minyaknya udah panas banget. Ya, ini sekarang kita masukin aja. Aku merasain sekali lagi. Jadi rasanya tuh harus strong gitu, asam, asin, manis, balance semuanya. Karena kita mau tambah minyak ini juga kan. Ini kita masukin. Begitu minyaknya dituang tuh dia aromanya kayak langsung naik gitu. Nah biasa sambal dabu-dabu ini kalau misal aku udah biarin 1 jam, 2 jam, 3 jam itu tuh makin enak sebenarnya. Cuman ya jangan lebih dari 1 hari juga, itu nanti jadi benyek nggak seger. Oke, sambalnya udah jadi. Ini simple banget, masakannya simple. Ada dori, ada sambal, tinggal pakai nasi, itu enak banget. Nih kita tinggal siram aja di atasnya. Nah ini si kuah yang dari sambal dabu-dabunya ini tuh enak banget. Jadi ini kadang aku siramin juga buat di atas nasi juga enak banget. Ini sekarang aku mau cobain. Nah seperti biasa daging dori tuh soft, empuk, soft, dan juga nggak bau amis. Terus ini aku makan sama si sambal dabu-dabunya. Kita cobain. Seger banget, enak. Ikannya masih empuk, luarnya kering, dalamnya empuk, dan juga di sini tuh yang enak banget permainan tekstur dari si sambal dabu-dabunya, dimana ada crunchy dari tomat hijau, terus yang sedang dari tomat merah, lalu pedes, asam, manis, asin. Pokoknya ini pas banget dan juga simple, jadi ini worth it. Kalian coba dan juga kalian recook di rumah, jangan lupa tag aku. Dan juga untuk resep dori lainnya, nanti aku akan share, makanya jangan lupa subscribe, like, komen, kalian mau resep apa mungkin. Oke? Thank you for watching and bye-bye. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.